pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi di SDN Gayungan 1. Pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi dalam mata pelajaran IPAS di SDN Gayungan 1. Pendahuluan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat dan sangat membantu masyarakat, terutama di pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Berarti bahwa teknologi baru seperti internet, sistem pendidikan, pembelajaran online membantu meningkatkan proses belajar mengajar. Peserta didik dan guru dapat mengakses sumber berkomunikasi dan mengembangkan keterampilan lebih cepat dan luas melalui berbagai sumber teknologi. Maksudnya bahwa perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan bermanfaat bagi proses belajar mengajar di sekolah. Teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, internet, dan komputer dapat digunakan sebagai alat bantu pengajaran. Guru dan peserta didik dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mengakses informasi, berinteraksi secara dekat, dan menggunakan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas dalam pembelajaran. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah pembelajaran. Untuk mendukung terlaksananya pembelajaran dalam pendidikan dengan kualitas optimal, maka diperlukan media pembelajaran seperti pembelajaran video animasi. Teknologi memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai masalah di dunia pendidikan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang diinginkan, maka media pembelajaran harus tepat. Salah satunya, medianya adalah video yang digunakan untuk menunjang pembelajaran. Dengan menggunakan video animasi, materi dapat disajikan secara menarik dan interaktif sehingga peserta didik lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang proses pembelajaran IPAS. Yang kedua, tujuan penelitian ini untuk menganalisis media yang cocok digunakan pembelajaran IPAS. Dan yang ketiga, tujuan penelitian ini untuk mengetahui manfaat dan kegunaan teknologi dari media pembelajaran. Batasan penelitian. Penelitian ini berfokus terhadap penerapan teknologi informasi, khususnya untuk siswa dan siswi SD di Surabaya, yakni SDN Gayungan 1 Surabaya. Di sekolah tersebut yang menggunakan teknologi berupa LCD dan proyektor, sedangkan media pembelajaran yang dipakai saat pembelajaran berupa video YouTube, Canva, dan Python. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil sekolah yang telah kami observasi kemarin, yaitu Sekolah Dasar Negeri Gayungan 1.
Sekolah ini beralamatkan di Jalan Gayungan Pasar, Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. SDN Gayungan 1 ini telah terakreditasi A dengan kepala sekolah yang bernama Ibu Astuti Anggreni, SPD. SDN Gayungan 1 ini memiliki visi mewujudkan generasi yang berprestasi, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berwawasan global, serta cinta terhadap lingkungan. Nah, visi ini tuh menggambarkan cita-cita luhur yang ingin sekolah raih. Sekolah ingin mencetak siswa-siswi yang tidak hanya cerdas dalam bidang akademik saja, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, karakter yang kuat, serta kepedulian terhadap lingkungan. Nah, untuk mencapai visi tersebut, sekolah telah menetapkan beberapa indikator antara lain. Yang pertama, memiliki akhlak mulia. Nah, hal ini tuh tercermin dalam perilaku sehari-hari siswa seperti saling menghormati, tolong-menolong, jujur, dan disiplin. Yang kedua, memiliki karakter yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Nah, di sini tuh siswa diharapkan memiliki sikap taat ibadah, berakhlakul karimah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Nah, yang ketiga, memiliki kecerdasan yang tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik. Sini tuh prestasi akademik yang gemilang menjadi bukti nyata dari kecerdasan siswa. Selain itu, kita juga mendorong siswa untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang non-akademik, seperti ada seni, olahraga, dan keterampilan. Nah, yang keempat, memiliki karakter yang kuat. Sini tuh siswa yang memiliki karakter yang kuat akan mampu menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang positif dan optimis. Nah, yang terakhir itu memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Siswa diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan turut serta dalam upaya pelestarian alam. Selanjutnya, SDN Gayungan 1 ini juga memiliki misi, antara lain yang pertama, mewujudkan atau menciptakan siswa yang taat dalam beribadah. Yang kedua, membentuk sikap dan perilaku yang baik, santun, dan berkarakter. Yang ketiga, mewujudkan siswa atau siswi yang disiplin. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, inovatif, dan kreatif. Yang kelima, mewujudkan siswa yang berprestasi. Yang keenam, membentuk kepribadian siswa yang berkarakter. Nah, yang ketujuh, menciptakan siswa berwawasan luas. Yang kedelapan, mewujudkan suasana kekeluargaan antar warga sekolah. Yang kesembilan, mewujudkan sekolah hijau atau yang biasa kita sebut itu green school. Yang ke-10 ada pembiasaan 7S, senyum, salam, sopan, santun, semangat, dan siap melayani. Nah, selanjutnya ini ada foto sekolah yang telah kami observasi kemarin yaitu SDN Gayungan 1. Nah, sebelah kiri ini ada lapangan dari SDN Gayungan 1 ini. Nah, sebelah kanan ini ada foto kita setelah observasi ke SDN Gayungan 1 ini. Nah, sekolahan tersebut itu tepat berada di belakang foto kami. Selanjutnya, ini alasan kami memilih sekolah SDN Gayungan 1 ini untuk observasi yaitu yang pertama, lokasi sekolah dengan kampus kita itu jarak keduanya sangat dekat. Hanya membutuhkan sekitar waktu 7 menit saja. Nah, yang kedua, mempunyai fasilitas yang lumayan lengkap dan modern. Nah, sekolah tersebut sudah mempunyai lab komputer dan hampir setiap kelas juga sudah punya proyektor. Nah, yang ketiga, pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan wali kelas yang menjadi penelitian kita itu sangat welcome dan antusias waktu kita penelitian ke sana. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jarak universitas dengan lokasi sekolah yang menjadi tempat penelitian kami, di mana di slide telah tertera titik koordinat lokasi dari Sekolah Dasar Negeri Gayungan 1. Sekolah Dasar Negeri Gayungan 1 dapat ditempuh dengan jarak 3,9 km kurang lebih dalam waktu 9 menit saja menggunakan sepeda motor. Dapat disimpulkan dari peta tersebut bahwa
di depan Sekolah Dasar Negeri Gayungan 1 itu ada sekolah luar biasa Siswa Budi dan kantor Kelurahan Gayungan. Dan selanjutnya untuk di samping kanan dan kiri itu ada TK, perpustakaan, dan rumah-rumah warga. Untuk lebih spesifikasinya, TK dan perpustakaan cendekia itu ada di kanan Sekolah Dasar Negeri Gayungan 1. Sekolah ini letaknya itu sangat strategis, dekat dengan jalan raya, yaitu Jalan Raya Ahmad Yani. Tetapi sekolah ini tidak berada di samping jalan raya pas, tetapi agak menjorok ke dalam, sehingga siswa dan siswi yang mau bermain itu tidak terganggu oleh pengguna jalan. Terus ada sekolah ini dekat dengan Mall Trans Icon dengan jarak kurang lebih 500 meter. Sekolah Dasar Negeri Gayungan 1 juga dekat dengan Indomaret. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil observasi yang kami dapat dari penelitian kemarin. Di penelitian kemarin, kita mewawancarai Ibu Astuti Anggraini selaku kepala sekolah dari Sekolah Dasar Negeri Gayungan 1. Dan yang kedua ada Ibu Asmi selaku guru mapel dari mata pelajaran IPAS. Dan serta wali kelas 6. Di sana kemarin kita mendapati bahwa di dalam ruang kelas itu terdapat banyak alat-alat yang dapat menunjang pembelajaran. Di antara lain ada proyektor, terus ada AC, ada mikrofon, ada sound, dan ada kipas. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Menurut saya, sekolah tersebut itu sangatlah lengkap. Soalnya terdapat lapangan, terus ada perpustakaan, ada kantin, terus ada taman hidroponik, ada lab komputer, terus ada mini garden, ada TU, terus ada kantor kepala sekolah, dan sekolah ini memiliki 7 kelas. Untuk 2 kelas itu dipakai kelas 3. Jadi ada kelas 3A dan kelas 3B. Nah, Selanjutnya, wawancara memilih materi ajar. Yang pertama, memilih kelas 6 karena sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yaitu kurikulum yang menerapkan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi. Peserta didik pada fasenya belajar lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplor isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, isu kesehatan, dan lain-lain, untuk mendukung karakter dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memilih mapel IPAS karena materi tersebut sangat disukai anak-anak. Dalam kurikulum merdeka, mata pelajaran IPA singkatan dari IPA dan IPS yang digabungkan menjadi satu mata pelajaran dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola hubungan alam dan sosial dalam satu kesatuan mata pelajaran IPA karena memuat materi-materi yang berhubungan dengan cara
mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan yang bisa memberikan wawasan lebih luas tentang konsep alam yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu juga bisa menimbulkan rasa ingin tahu terhadap bagaimana kondisi lingkungan alam tersebut. Memiliki kemampuan guna mengembangkan ide-ide karakter lingkungan alam di sekitar kita dengan mudah. Kemudian, pembelajaran berbasis lingkungan juga sangat penting karena dilaksanakan untuk pengembangan konsep sains di mana siswa diajak untuk bersentuhan langsung dengan objek yang berkaitan dengan materi keterampilan, sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, melatih siswa untuk berpikir lebih aktif dalam pembelajaran. Tujuan keterampilan proses itu juga untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dalam belajar, sehingga peserta didik secara aktif dapat mengembangkan dan menerapkan kemampuannya. Yang ketiga, memperjelas penjelasan guru dengan media pembelajaran yang kita terapkan. Guru sudah menjelaskan dengan menampilkan video YouTube dan PPT. Namun, di sini kita akan memperjelas penjelasan guru dengan menjelaskan kepada peserta didik menggunakan animasi dan sedikit video YouTube agar mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, materi ciri khusus pada hewan, terutama pada bunglon, perlu dijelaskan dalam perubahan warnanya. Alasan kita memilih materi ciri khusus pada hewan, terutama pada bunglon, perlu dijelaskan dalam perubahan warnanya. Alasannya agar siswa paham tentang perubahan warna pada bunglon dengan kita menampilkan video animasi dan sedikit tambahan video YouTube yang berupa bagaimana cara adaptasi bunglon terhadap lingkungan barunya dengan merubah diri bunglon sesuai dengan warna tempat yang ada di dekatnya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai referensi yang kami ambil dari Google Scholar. Kami mengambil referensi dari Google Scholar juga dari Litmaps. Litmaps akan saya jelaskan pada poin berikutnya. Google Scholar adalah sebuah platform mesin pencari yang dikembangkan Google untuk membantu pengguna menemukan literatur ilmiah dan akademis, seperti artikel jurnal, artikel proceeding, buku, skripsi atau tesis, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan mencontohkan kepada kalian bagaimana cara kami mengambil referensi dari Google Scholar. Yang pertama, kalian buka Google Scholar, lalu mengetikkan judul kalian. Selanjutnya, Google Scholar akan menampilkan beberapa jurnal yang bisa kalian ambil sebagai referensi. Kelompok kami mengambil jurnal dengan judul yaitu Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Animasi Kartun di Sekolah Dasar. Jurnal ini merupakan salah satu rujukan referensi yang kami ambil. Selanjutnya, yaitu referensi dari Litmaps. Selain dari Google Scholar, kami juga mengambil referensi Litmaps. Litmaps adalah platform berbasis web yang membantu peneliti dan akademisi untuk mencari dan mengorganisir publikasi ilmiah.
Litmaps menggunakan jaringan kutipan dan fitur pencarian lanjutan untuk menemukan makalah yang relevan dengan topik tertentu. Selanjutnya, saya akan mencontohkan kepada kalian bagaimana caranya mengambil referensi dari aplikasi Litmaps. Kalian buka Litmaps, kemudian kalian tulis judul yang akan kalian gunakan sebagai pembelajaran. Selanjutnya, Litmaps akan menampilkan beberapa jurnal yang bisa kita ambil untuk referensian. Nah, Litmaps akan menampilkan gambar seperti ini. Ini untuk kalian bisa mengambil referensi dari beberapa jurnal ini yang masih berhubungan dengan judul yang telah saya tuliskan pada kolom tadi. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai bahan ajar untuk mendukung terlaksananya pembelajaran dalam pendidikan dengan kualitas yang optimal. Kita menggunakan bahan ajar multimedia teknologi informasi karena tujuannya juga untuk menggunakan teknologi yang sudah ada sehingga bisa dikembangkan untuk menjadi bahan ajar seperti media pembelajaran, video animasi, dan video YouTube. Media video animasi adalah media yang berupa isi gambar-gambar yang dikumpulkan dan dibuat menjadi bergerak. Kemudian, video animasi tersebut kami buat melalui aplikasi Wix Editor dan Google Slide sebagai penunjang pembelajaran penyampaian materi saat di kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi ajar ciri khusus pada hewan bunglon. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau yang biasa disingkat dengan sebutan IPAS pada kelas 6 mengenai materi ciri khusus pada hewan bunglon berupa video animasi. Tujuan kita menggunakan video animasi karena ingin mempermudah siswa memahami bagaimana ciri khusus pada hewan bunglon tersebut. Nah, bunglon termasuk dalam jenis hewan yang melata atau reptil yang memiliki ciri khusus atau kemampuan berkamuflase dan mimikri. Nah, mimikri didefinisikan sebagai pemiripan atau peniruan dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan kamuflase adalah taktik pewarnaan atau perubahan warna. Kedua ciri khusus tersebut sama-sama memiliki kegunaan yang sama, yaitu agar bunglon
terlindungi dari mangsa atau predatornya. Tetapi pada dasarnya, kedua ciri khusus tersebut digunakan bunglon juga untuk menghangatkan dan mendinginkan suhu badannya, atau bisa digunakan bunglon untuk berkomunikasi dengan bunglon lain. Dan apa sih perbedaan dari mimikri dan kamuflase itu? Nah, untuk mimikri itu, taktik ini biasanya terjadi dengan tidak pernah menyembunyikan hewan atau spesies tersebut. Sedangkan untuk kamuflase pada hewan terkadang lebih menyembunyikan dan menyembunyikan diri pada lingkungan sekitar agar terlihat lebih samar. Lebih samar untuk melindungi diri bunglon tersebut dari musuh maupun predatornya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengembangan media pembelajaran dengan Draw.io, Wikeditor, dan Miro. Draw.io berisi proses pembelajaran di kelas, Wikeditor berisi video animasi yang menjadi media pembelajaran dalam materi di kelas, Miro berisi konsep dan rencana penelitian dalam pengembangan media pembelajaran yang diterapkan dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, media pembelajaran video animasi. Ini adalah gambaran video animasi yang akan kami terapkan dalam sekolah tersebut yang kami buat melalui aplikasi Wikeditor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait Miro. Miro di sini menjelaskan media pembelajaran berbasis teknologi pada mata pelajaran IPAS, materi ciri khusus pada hewan di SDN Gayungan 1, yang berisi konsep dan rencana. Konsep berisi tampilan, fungsi, kebutuhan penelitian, target penelitian media pembelajaran, model pembelajaran, dan implementasi. Tampilan berisi halaman pembuka, halaman utama, dan halaman penutup. Halaman pembuka berisi salam, pembacaan doa, pengenalan anggota, ice breaking dan pendekatan pada peserta didik, dan koordinasi kelas. Halaman utama berisi penyampaian materi, video animasi, dan video YouTube. Pembagian kelompok peserta didik, selanjutnya presentasi per kelompok untuk peserta didik. Halaman penutup berisi review materi, salam, doa penutup, dan evaluasi dengan guru wali kelas. Fungsi penelitian bagi guru, siswa, dan peneliti. Bagi guru, yakni meningkatkan kualitas pembelajaran, membuat pembelajaran lebih menarik, memudahkan guru dalam penyampaian materi. Fungsi bagi siswa, yakni menjadikan peserta didik lebih tertarik dengan pembelajaran, memudahkan peserta didik dalam memahami materi, menjadikan pembelajaran lebih efektif dengan penerapan teknologi. Fungsi penelitian bagi peneliti, yakni menjadikan peneliti lebih bisa mengimplementasikan teknologi yang ada, menjadikan peneliti memanfaatkan teknologi seperti membuat media pembelajaran. Kebutuhan penelitian sendiri, yakni objek penelitian, kurikulum materi, dan pemerolehan data. Objek penelitian, yakni mata pelajaran IPAS kelas 6 SDN, ciri khusus hewan, hewan bunglon, yang berfokus pada mimikri dan kamuflase. Kurikulum materi, yakni kurikulum Merdeka Belajar. Pemerolehan data, yakni dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara kepada kepala sekolah dan guru wali kelas 6 SDN. Observasi, fasilitas sekolah, dan proses kegiatan belajar mengajar siswa kelas 6 SDN di kelas. Dan dokumentasi memfoto fasilitas sekolah dan apa saja yang ada dalam sekolah. Target penelitian media pembelajaran, yakni untuk peserta didik. Model pembelajaran, yakni media pembelajaran berbasis teknologi, presentasi video animasi dan penampilan video. Presentasi video animasi dengan aplikasi Wikeditor dan aplikasi PPT dengan presentasi. Penampilan video, yakni aplikasi YouTube. Implementasi, yakni untuk siswa, dengan metode pembelajaran presentasi, pembagian kelompok,
kemudian presentasi kelompok, proses tanya jawab, evaluasi. Selanjutnya rencana, terdapat 2, materi ajar dan media pembelajaran. Materi ajar, yakni mata pelajaran IPAS kelas 6 STN, ciri khusus pada hewan, ciri khusus hewan bunglon, mimikri kamuflase, yakni yang terdapat pengertian fungsi, pengertian dan fungsi. Media pembelajaran, yakni penampilan materi, presentasi video animasi, aplikasi Wik Editor dan aplikasi PPT, dan presentasi. Penampilan video aplikasi YouTube, dan terakhir ice breaking dari tim kelompok. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses pembelajaran di kelas dan proses rencana penelitian media pembelajaran berbasis video animasi menggunakan aplikasi Draw.io. Yang pertama, proses pembelajaran di kelas. Dimulai dengan salam yang akan dibawakan oleh Sylvia, pembacaan doa dibawakan oleh Kava, pengenalan anggota dibawakan oleh Olive dan Ilmia, ice breaking dan pendekatan pada peserta didik disampaikan oleh Salsa, Vina, dan Ani. Selanjutnya, koordinasi kelas akan disampaikan oleh Sylvia, penyampaian materi berupa video animasi dan juga video YouTube. Video YouTube disampaikan oleh Kava, Ilmia, dan Vina. Video animasi disampaikan oleh Sylvia, Olive, Salsa, dan Ani. Selanjutnya yaitu pembagian kelompok peserta didik yang mana mereka akan presentasi per kelompok untuk teman lainnya. Untuk pembagian kelompok akan dihandle oleh Sylvia, Kava, dan Olive, sedangkan presentasi per kelompok akan dihandle oleh Salsa dan Vina. Selanjutnya yaitu review materi. Di sini review materi kita akan membuat peserta didik harus bertanya jawab, yang mana akan dikoordinasi dengan semua anggota. Setelah semuanya sudah selesai, maka selanjutnya yaitu salam penutup yang akan dibawakan oleh Ilmia, dilanjut dengan penyempurnaan yaitu doa penutup yang disampaikan oleh Kava, dan yang paling akhir evaluasi dengan guru wali kelas, yang mana kita akan menanyakan atau mengevaluasi dengan guru wali kelas. Di sini tombol untuk mengakhiri sebuah program. Selanjutnya yaitu proses rencana penelitian media pembelajaran berbasis video animasi. Yang pertama, pemilihan objek penelitian mata pelajaran IPAS, yaitu dengan menentukan materi. Kami menentukan materi yaitu ciri-ciri khusus pada hewan. Ciri-ciri khusus pada hewan yang tertuju pada hewan bunglon. Setelah kami menemukan hewan bunglon sebagai ciri-ciri untuk pembelajaran, kami akan memperoleh data dalam penelitian dengan cara wawancara ke guru dan kepala sekolah. Kami wawancara ke guru yang akan dihandle oleh Sylvia dan Ilmia, sedangkan wawancara ke kepala sekolah akan dihandle oleh Olive, Salsa, dan Vina. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi kami ada 2, yaitu observasi fasilitas sekolah dan proses KBM. Fasilitas sekolah akan dihandle oleh Kava dan Ani, proses KBM akan dihandle oleh Ilmia, Vina, dan Salsa. Selanjutnya dokumentasi akan dihandle oleh Kava dan Ani. Pilihan model pembelajaran yaitu kami memilih model media pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan video animasi juga video YouTube. Selanjutnya, kami akan menentukan aplikasi untuk membuat animasi. Aplikasi apa yang cocok untuk kita membuat animasi? Kita menentukan yaitu menggunakan aplikasi Wik Editor serta mencari elemen dari aplikasi Canva dan Google Chrome, yang mana pengeditan ini dilakukan oleh seluruh anggota. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalam.